Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran aswajanya. Kita buka bukunya terlebih dahulu, simak dengan baik. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina. Amin. Materi aswaja dibuka halaman 9, yaitu tentang boleh atau tidak membaca Al-Quran ditujukan kepada mayit. Kemudian apakah sampai pahalanya amalan-amalan baik seperti membaca Al-Quran, bersedekah ditujukan kepada mayit. Di sini saya kasih judul boleh dan sampainya pahala amalan-amalan baik kepada mayit. Kita lihat apakah sampai pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Coba kita baca hadis di bawah ini. Pertama, hadis yang ada dalam kitab Fathul Qadir, ruwiya an Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra 'alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad 11 thumma wahaba ajraha lil amwat u'tiya minal ajri bi'adadil amwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melewati kubur, melewati kuburan, kemudian waqara'a, dan dia membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 sebanyak 11 kali, summa wahaba ajraha, kemudian pahalanya itu dihibahkan, diberikan lil amwat, untuk mayit-mayit yang ada di kubur tersebut. U'tiya, maka diberi minal ajri, dari pahala, bi'adadil amwat, dengan hitungan mayat-mayat itu. Dari hadis ini bisa diambil fiqhud dilalah, bisa diambil satu kesimpulan bahwasanya boleh membacakan Al-Quran, membacakan wirid, membacakan doa-doa yang baik kepada ahli kubur dan menunjukkan sampainya. Kemudian di dalam hadis lain, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna natasaddaq an mautana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat. Ia berkata, sahabat tadi berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini bersedekah an mautana, bersedekah saya tujukan pahalanya untuk mautana, untuk orang-orang yang telah meninggal dari kami. Wa nahujju anhum, dan kami juga haji, kami peruntukkan untuk mereka, menghajikan mayit, menghajikan orang yang sudah meninggal. Wa nad'u lahum, dan kami juga mendoakannya, dan kami juga mendoakannya. Ini tulisan hal, ini harusnya
dipisah tulisan hal ini ya, harusnya seperti ini. Nah betul, hal yasilu dzalik ilaihim, apakah sampai demikian itu kita bersedekah untuk mayit, untuk orang yang sudah meninggal. Saya peruntukkan pahalanya untuk mayit. Wa nahujju anhum, dan kami juga haji untuk mayit, menghajikan mayit. Wa nad'u lahum, dan kami mendoakan mereka. Hal yasilu dzalik ilaihim, apakah sampai demikian itu kepada mereka? Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, innahu la yasilu ilaihim. Sesungguhnya hal seperti itu niscaya akan sampai kepada mayit-mayit tersebut. Wa annahum la yafrahun, dan sesungguhnya mereka itu bahagia ketika kamu bersedekah, kamu tujukan untuk mereka, kamu membaca Al-Qur'an, kamu tujukan untuk mereka. La yafrahuna bihi, mereka mayit-mayit itu yang ada di alam kubur itu bahagia dengan amal tersebut yang kamu tujukan kepadanya. Kama yafrahu ahadukum bitabaqi, sebagaimana salah satu di antara kalian bahagia, sebagaimana bahagianya itu seperti bahagianya seseorang yang bitabaqi, yang dikasih tobak itu piring, dikasih tempat, idza dia ilaih, ketika dihadiahkan kepadanya. Artinya apa? Artinya seperti bahagianya seseorang dari kalian ketika mendapatkan hadiah dari teman kalian. Maka dari hadis ini bisa disimpulkan bahwasanya sangat jelas sekali hal tersebut adalah sampai kepada amwat. Adapun kalau misalkan ada pertanyaan hadis, bagaimana dengan hadis idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas, au kama qol, ketika mati ibnu Adam, anak turun Adam, manusia, ketika mati inqata'a amaluhu, maka terputus amalnya. Nah, illa min salas, kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, au ilm yuntafa' bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladun sholihun yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Misalkan ada yang bertanya, hadis tersebut kan inqata'a amalu idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam meninggal maka inqata'a amalu, maka terputus amalnya. Iya, terputus amalnya artinya apa? Dia sudah di alam kubur, tidak bisa beramal lagi di dunia. Itu pun lanjutan hadis tersebut justru menguatkan bahwasanya ketika kita bersedekah, kita tujukan kepada mayit, maka sampai. Justru menunjukkan seperti itu. Karena lanjutan hadisnya illa min salas, kecuali 3 hal. 3 hal itu apa? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Artinya apa? Sedekah misalkan ke masjid, ke madrasah, ke tempat-tempat yang tidak terputus pahalanya. Itu menunjukkan bahwasanya ketika ada seseorang bersedekah dan ditujukan kepadanya juga bisa sampai. Au ilmun yuntafa' bi, atau ilmu yang bermanfaat karena diajarkan, kemudian yang diajari mengajarkan, yang diajari mengajarkan, dan seterusnya. Kemudian awaladun sholihun yad'ulah, dan anak yang sholih baik mendoakan kepadanya. Ini menunjukkan doa sampai kepada mayit. Baik, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hambal? Karena ada beberapa yang menganggap bahwasanya membaca Al-Quran ditujukan kepada mayit itu tidak sampai pahalanya, bersedekah kepada mayit itu tidak sampai pahalanya, dan dia menganggap bahwasanya pendapat itu adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Kita lihat bagaimana pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal pun berkata, idza dakhaltum al-maqabir,
ketika kalian masuk ke kubur, lewat kubur masuk ke kuburan, faqra'u bi Fatihatil kitab, maka bacalah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai akhir bacakan Fatihah. Wal Ikhlas dan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Wal Muawwidzatain dan surat Muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Wa ja'alu thawaba dzalik, dan jadikanlah pahala bacaan-bacaan tersebut di ahli maqabir, pada ahli kubur, fa innahu yasiru ilaihim, maka sesungguhnya hal tersebut sampai kepada mereka. Baik, oleh karenanya bisa disimpulkan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, bersedekah, amalan-amalan baik yang lainnya ditujukan kepada mayit, maka sampai pahala tersebut kepada si mayit. Sebagaimana kita menghajikan untuk mayit juga sampai. Karena redaksi hadisnya jelas, pendapat ulama juga jelas menjelaskan seperti itu. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingannya pada jalan yang benar. Ihdinas syiratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, saya akhiri. Syukran katsira. La yashkuru wa la yashkurun nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.